Bapak Ibu, Rabu yang lalu kita bahas tentang la tasma'u fiha laghiyah. Tidak ada perkataan yang didengar di dalam surga itu perkataan yang sia-sia. Nah, pagi ini ayat yang ke-12. Fiha ainun jariyah. Fiha, di dalamnya, nyanya itu kembali kepada surga. Ya, di dalam surga ainun, itu mata air, mata jariyah. Jariyah itu artinya mengalir. Ada namanya sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Jadi di sini kita diinformasikan oleh Allah bahwa di dalam surga itu ada sumber mata air. Ya, di airnya bening, airnya bersih, airnya sejuk, yang tidak ada seperti air di Indonesia. Apalagi kalau Jawa airnya kalau hujan karuah. Ini tidak pernah terbayang, tidak pernah terlintas. Ya, bagaimana Allah menjadikan informasi ini sebagai daya tarik untuk manusia mengejar surga. Fiha ainun jariyah. Satu air yang sumber air yang dipancarkan ke bumi, ya, dan itu menjadi populer dan menjadi bahagia, semangat. Salah satu diantaranya yang populer itu adalah air Zam-Zam. Itu baru satu air yang langkah baru ke bumi. Terbayang tak Bapak Ibu nanti di surga ada mata air yang memancar, ada sungai yang mengalir. Kira-kira menggambarkan begitu keindahannya. Ya, karena dia di surga, maka saya cari gambar-gambar yang indah agak sulit mendapatkan. Ya, kira-kira ada mata air, ada mengalir, di sekitarnya ada taman-taman, ada kesejukan, ada kedamaian, ya kan, kira-kira seperti apalah. Nah, ayat ini turunnya di Makkah, ya. Di surat Al-Ghasyiyah ini turun di Makkah. Allah bercerita kepada orang-orang Makkah tentang mata air yang memancar, mengalir, indah, sejuk, damai. Di Makkah tidak ada sungai. Ya, di Makkah tidak ada mata air kecuali hanya air Zam-Zam, ya, gitu. Coba bercerita. Tapi kalau di Indonesia dulu cerita tentang sungai-sungai, mungkin terbayang, ya, paling-paling berhasil itu sungai Tangkuranji, kalau tidak Lubuk Binturun, ya. Tapi ini digambarkan kepada kita bagaimana keindahan, kenikmatan. Kalau berbicara, orang tidak ada bicaranya yang sia-sia. Di mangece mauta tidak ada yang kecuali salaman, salamah. Ya kan, pembicaraannya adalah keselamatan. Sekarang berada pula di tempat ada mata air, ada sungai yang mengalir. Nah, yang hebatnya itu Bapak Ibu, kita lihat ini pemahaman para mufasir Wabah Zuhaili. Ya, banyak mata air yang mengalir. Ternyata di situ walaupun ain, ya, ain di sini adalah mufrad, adalah tunggal, tapi tunggal yang menyebabkan memahamkan kepada kita maknanya banyak. Ya, ini kaidah bahasa yang luar biasa.
Jadi kata Wahbah saya ini airnya itu tidak satu, ya, mata air yang begitu banyak. Airnya memancar sebagai air minum, lezat dan jernih. Malah tidak sedikit ayat yang mengatakan nanti ada apa-apa yang dilarang hari ini meminumnya, nanti disediakan oleh Allah di surga. Buya Hamka, mata air yang selalu mengalir dan tidak pernah berhenti, ya, mengalir selalu, dibutuhkan, dipakai atau tidak dipakai dia tetap mengalir. Di sekitarnya itu Buya Hamka subur, damai dan sejuk, jadi tidak pula panas, tidak pula dingin. Kalau di Makkah kan kalau panasnya luar biasa. Kemarin sekitar 44, ya, masih lumayan lah, ya. Kalau dinginnya itu menusuk tulang. Di kata Buya Hamka ini digambarkan ada mata air yang mengalir, di situ ada kebun-kebun, cuacanya tidak panas, tidak pula dingin, jadi sejuk, damai, kata Buya Hamka, ya kan. Hasbi As-Siddiqi, ulama dari Aceh, ya kan, hanya memahamkan mata ainun jariyah, mata air yang mengalir. Mata air itu tidak pernah kering, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan, ada nanti yang menarik. As-Sa'di, Abdurrahman As-Sa'di, seorang ulama dari Timur Tengah. Mata air mengalir dalam surga, mata air yang dipancarkan oleh penghuni surga, malah mengalir dan memancar sesuai dengan kehendaknya. Jadi apakah dia akan memancar atau tidak itu tergantung kehendaknya orang-orang yang tinggal di surga. Dia boleh pesan saja, ya kan, kemana mau mengalirnya, kemana keinginannya. Begitulah, ya, samalah sekarang, ya, tidak terlalu rumit memahami gitu. Pernah enggak ibu-ibu bapak pergi ke suatu tempat yang cukup canggih, ya kan, air kerannya cuma diletakkan setangan ke situ itu yang mengalir, ada enggak? Pernah? Enggak buta-buta dong, balataan setangan situ kan ngalir saja kan. Itu dunia Pak. Terbayang enggak nanti itu Pak minta Pak Haji, sungai ngalir, nah gitu ya. Ya, kama keinginannya Pak gitu. Berapa yang dibutuhkan. Jadi kata Sa'di, mengalir dan memancar sesuai kehendak dan keingin penghuni surga. Jadi ibu-ibu bapak-bapak nanti pegang remote masing-masing, ya kan, apa air yang dibutuhkan gitu. Ya kan. Nah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan ainun jariyah, mata air yang lepas, mata air yang mengalir, dan itu jumlahnya bermacam-macam. Ya kan? Nah, Muyassar mengatakan di sana ada mata air yang memancar airnya. Jadi ada yang mengalir, ada yang memancar, ya kan? Bening, sejuk, ya kan? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, kenapa air ini menjadi salah satu informasi sehingga orang tertarik untuk masuk surga? Ya. Bukankah di dunia ini banyak wisata yang tertarik orang untuk datang, itu berhubungan dengan air. Itu di dunia saja Pak. Ada wisata air, ya kan? Kadang-kadang melihat fotonya saja kita sudah adem ya, ya kan? Di Indonesia, atau di Sumatera Barat, di dunia banyak wisata yang berhubungan dengan air, ya kan? Saya kemarin di Makkah ketemu dengan orang Islam dari Maldives. Maldives ini kalau bahasa awaknya apa tuh? Maladewa. Ya, penduduknya cuma 600 ribu orang. 600 ribu. Padang lebih kurang sampai 1 juta. Ya, jadi setengah lah.
ya kan? Tapi dia mendunia. Ya, mendunianya itu satu katanya, cuman pantainya, ya kan? Airnya, ya. Sertanya justru orang Indonesia banyak di sana. Orang Indonesia banyak di Maldives, di Maladewa itu. Wisatanya itu wisata pantai. Cuma tergantung lagi orang mau memakainya seperti apa gitu. Tapi yang jelas wisata yang berhubungan dengan air itu populer. Di Indonesia ada wisata air yang di Bunaken, itu juga populer. Kalau di Bali ada Pantai Kutanya, ada sunset, ada sunrise. Di awak sih kau mah Malibuanai. Begitulah ya. Air terjun pakai cian air mancua. Malibuanai itu air terjun kau air mancua. Tapi yang populer air mancua kan? Ya. Itu biasalah kalau di Minang ya. Nah, artinya begini Bapak Ibu. Kenapa air menjadi daya tarik untuk disampaikan kepada umat, ya kan? Fiha ainun jariyah. Di dalam surga itu ada mata air yang airnya mengalir. Mengalirnya sesuai dengan kehendak kita, kemana mau kita alirkan. Dan itu bermacam-macam, dan itu banyak. Malah mengatakan sejuk, damai, bening, nikmatnya luar biasa. Ya, itu membuktikan bahwanya Pak, di dunia saja orang pun senang dengan air gitu. Ya kan? Ya, pergi ke laut umpamanya. Ada wisata air. Di Painan ada Cerocok, ya kan? Nah, Pantai Cerocok. Kalau di Padang di depan ini, ya kan, malah diperindah, ada masjid, ya kan. Itu tandanya apa yang disukai oleh manusia itu juga disediakan oleh Allah di surga gitu. Dan kenikmatannya tidak sebanding. Maka itu jangan terkagum-kagum melihat pantai, terkagum-kagum melihat wisata air, tapi jangan lupa bahwa ada yang lebih hebat daripada itu disediakan oleh Allah gitu. Yaitu di surga. Ada sungai umpamanya, ya kan? Cobalah kalau orang-orang satu kali jarang ketemu dengan sungai, wah sungai itu bagaikan surga bagi dia. Airnya bening, airnya sejuk, ya kan? Ada ikan-ikan di dalamnya gitu. Tapi kalau ambo lah orang tinggal di sungai, ya kan? Di kampung atau sungai saya biasa-biasa saja gitu. Ya kan? Coba yang enggak kira-kira Bapak Ibu. Ayat ini turun 14 abad yang lampau di kota Makkah yang tidak ada sungai, tidak ada laut di situ kan? Ada laut di Jeddah, ya kan? Tapi diceritakan tentang wisata, tentang sumber mata air di surga gitu. Nah kita di Sumatera Barat malah punya danau Maninjau. Ya, yang saya dengar kemarin ceritanya dari Gunung Tinjau katanya. Entah berantah yang lampau meledak gunung ini jadilah danau Maninjau. Itu di Maninjau populer ceritanya, Gunung Tinjau ya namanya. Ya kan? Nanti ceklah ke orang Maninjau kayak gitu. Nah artinya Bapak Ibu yang dimuliakan, sesuai dengan apa yang keinginan manusia lalu digambarkan begitu nikmatnya di surga. Bapak Ibu yang dimuliakan, ada informasi yang lain ya, yang disebut dengan nama airnya nanti Salsabila. Jadi kalau ada nama anak Salsabila, itu air yang mengalir dengan lembut, ya kan? Ada juga disebut airnya air tasnim namanya nanti, air yang mulia. Begitu
Bermacam-macam caranya Allah menarik kita supaya perhatian kepada surga, ya. Coba rasakan Bapak Ibu, suatu kali dalam keadaan letih, panas, lalu kita bertemu dengan air, gitu. Ya kan? Ambil airnya di tangan, bawa ke wajah, ada kenikmatan tersendiri, ya enggak? Nah, kenikmatan itu yang disebut dengan surga. Jadi bisa mendapatkan kebahagiaan ketika berada di dunia. Tolong diresapi bagaimana Allah nanti menggambarkan kepada kita kenikmatan yang luar biasa, yang fiha ainun jariyah. Di dalam surga itu ada mata air yang jumlahnya banyak, jenisnya bermacam-macam, kemudian dia akan mengalir sesuai dengan kehendak dan keinginan orang-orang yang tinggal di surga. Ya kan? Apa tujuan Allah menggambarkan ini kepada kita? Supaya kita memang mengejar kepada kehidupan di surga itu, gitu. Jangan lupa Bapak Ibu, ayat ini dan surat Al-Ghasyiyah, dan dulu yang sudah kita tadabburi surat Al-A'la, itu dibaca setiap pekan, dibaca setiap Jumat. Jadi waktu khutbah Jumat itu dibaca ayat ini. Artinya apa itu, Pak? Bahwa kenikmatan surga ada mata air yang mengalir, yang jumlahnya banyak, bermacam-macam, sejuk, damai, dia sesuai dengan keinginan orang penghuni surga. Itu diberitakan setiap hari Jumat, ya, setiap hari Jumat. Saya tidak tahu, Pak, apa khatib imam-imam kita masih banyak memakai ayat ini ketika Jumat. Jadi sholat Jumat itu rakaat pertamanya adalah surat Al-A'la, rakaat keduanya adalah surat Al-Ghasyiyah. Berarti tentang fiha ainun jariyah, fiha sururu marfu'ah, wa aqwabun mawdu'ah, wa namariku masfufa, wa zarabiyu mabsusa. Itu dibaca setiap Jumat. Jadi ayat yang kita tadabbur ini adalah informasi yang disampaikan oleh Nabi, oleh para sahabat dulu, sampai tabi'in, sampai hari ini. Itu diberitakan kepada bapak-bapak khusus yang pergi salat Jumat, bahwa di surga itu ada mata air yang memancar, yang mengalir, indah, sejuk, damai, nikmat, ya kan? Jadi kalau ada pun kenikmatan-kenikmatan di dunia, maka itu sesungguhnya tidak ada bandingnya dengan kenikmatan yang ada di akhirat. Jadi itu salah satu tujuannya. Mudah-mudahan kita betul-betul merasakan, mengalir ke dalam jiwa kita bahwa ada target dalam kehidupan kita, yaitu kenikmatan di surga. Satu diantaranya adalah fiha ainun jariyah. Di dalam surga ada mata air yang memancar, yang mengalir sesuai dengan kehendak, keinginan orang-orang yang berada dalam surga. InsyaAllah Ustaz, kalau masuk surga udah pek dah iya kok, insyaAllah. Mungkin ditargetkan dulu lain masuk surga. Bara tingkatnya ke petang surga 100 tingkat. Nah, tidak salah kalau tidak sampai ke tingkat 50, 60, tidak lah. Ambo tingkat 1 saja jadi asal lain masuk ke surga. Jadi targetnya masuk ke surga. Ayo sama-sama saja lah nanti. Ya kan? Itu ya. Tapi nanjale kalau wajah-wajah insya Allah lah. Wajah-wajah penghuni surga saya sedempatnya. Amin.